Perkenalan dulu Pak, dari mana, chapternya mana? Oke, shalom semua, selamat malam. Tetap semangat ya. Saya sangat junior di tempat ini karena saya masih baru gabung di Full Gospel. Jadi saya pertama kali diperkenalkan di Full Gospel. Saya masuk di chapter 8 itu di Gading Serpong oleh sahabat saya David Ahau ya di sini. Diri dong, diri. Ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk isi kesaksian di chapter 8 di Gading Serpong waktu itu. Karena video YouTube saya cukup beredar banyak di mana-mana gitu. Jadi kalau teman-teman boleh tahu, saya adalah salah satu survivor leukemia. Ya, tahu leukemia? Oh, Kanker darah ya. Nah, memang oleh anugerah Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Sebenarnya saya sudah meninggal tanggal 5 September 2022. Iya, tanggal 5 September 2022 itu karena saya kena leukemia dan COVID. Nah, cerita singkatnya seperti ini. Jadi waktu itu saya didiagnosa oleh dokter. Nah, ini fotonya sebelum saya sakit. Yang foto nomor 1, tadi coba ulangin. Iya, nomor 1. Nah, ini waktu saya lagi habis pelayanan di Taman Anggrek waktu itu. Ini saya sebelum sakit ya. Nah, saya waktu itu didiagnosa oleh dokter tanggal 8 Juli 2022. Ya, saya divonis kena kanker darah atau leukemia. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, kalau kanker darah itu stadium berapa gitu? Kalau kanker darah itu tidak ada stadiumnya, tapi kanker darah itu hanya ada jenisnya. Ada 3 jenis besar kanker darah, yaitu pertama AML, acute myeloid leukemia, yang kedua ALL, acute lymphocyte leukemia, dan yang ketiga itu CML, chronic myeloid leukemia. Nah, saya terkena yang di nomor 3, CML. Ketiga penyakit ini sangat berbahaya dan sangat langka di dunia dan sangat mematikan. Nah, ini foto nomor 2. Ini sebelum saya waktu dibawa ke RS Darmais. Nah, jadi saya masih pelayanan keliling kemana-mana dengan membawa tabung oksigen. Karena kenapa? Saturasi darah saya sudah up and down. Tiba-tiba sewaktu-waktu saya bisa mati mendadak. Karena saya dijumpai di darah saya waktu dicek sebelum di Darmais itu darah saya mengandung hiperlikosit. Jadi 5 kali di atas manusia normal. Yang tiba-tiba ketika saya berdiri begini bisa langsung jatuh dan meninggal. Dan puji nama Tuhan, sekali kalau saya boleh berdiri sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sungguh nyata buat saya dan buat kita semua. Dan akhirnya tanggal 30 Agustus saya dilakukan pemeriksaan selanjutnya di RS Darmais. Saya dirujuk dengan menggunakan BPJS waktu itu. Dan saya ditahan oleh pihak RS Darmais. Saya dibawa masuk ke ruang IGD, instalasi gawat darurat, gambar nomor 3. Itu waktu saya lagi ditransfusi darah karena HB saya itu udah drop. Itu di kisaran 7,2. Sedangkan kalau cowok itu normalnya itu di 10 ya, di 10, 11 lah, oke. Nah, itu jadi saya ditransfusi sampai 4 kantong kalau nggak salah. Nah, waktu saya divonis leukemia oleh dokter, jujur saya sangat shock dan sangat kaget gitu. Siapa sih yang nggak divonis dokter, divonis kanker gitu akan secara psikologis akan down. Ya, saya juga mengalami seperti itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, semua ada maksud rencana Tuhan. Amin. Ada maksud rencana Tuhan yang besar buat kehidupan saya. Dan akhirnya waktu pas saya dibawa masuk ke ruang IGD, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Waktu saya minta 2 hal sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, jangan bikin kepala saya pusing. Yang pertama, yang kedua, jangan bikin saya muak. Karena saya tahu ini rumah sakit kanker nasional. Semua pasien kanker di seluruh Indonesia itu datang ke RS Darmais. Teman-teman tahu ya RS Darmais di mana ya? Di Jakarta Barat semua. Dan betul ketika waktu pintu IGD dibuka, saya dibawa masuk ke sana. Ya, dibawa ke sana, itu pasien kanker semua udah jerit-jerit dari ujung sana sampai depan gitu. Karena mereka mengalami sakit yang teramat sangat gitu, sakit yang teramat sangat, sampai disuntik painkiller, yang paling tinggi disuntik morfin, akhirnya meninggal. Makanya di samping saya pun meninggal, jerit-jerit dulu baru meninggal gitu. Dan tanpa disangka-sangka waktu pas saya dibawa ke IGD, itu tanggal 31 Agustus 2022 saya dilakukan tes COVID ya, PCR. Tanpa diduga-duga saya udah hyperleukosit, leukemia, saya kena COVID. Jadi 3 sekaligus. Dokter makin tambah pusing gitu kan. Karena kalau orang udah kena kanker tambah COVID, dipastikan meninggal. Udah pasti. Gitu, 100% meninggal. Dan puji nama Tuhan sekali lagi,
sampai dokter pun kaget, suster kaget ya saya, kok ini orang masih berdiri gitu loh. Walaupun saya sedikit sempoyongan gitu kan, tapi kok masih berdiri gitu, masih bisa bernapas gitu kan. Cuman dibantu oksigen melalui hidung ya, bukan ventilator gitu. Dan akhirnya waktu pas saya dibawa ke IGD itu, saya dibawa masuk, sebelum masuk ke ICU saya dibawa ke ruang zona merah namanya. Dan di ruang zona merah itu ternyata saya juga baru tahu sebelum saya masuk ke ICU, itu semua pasien kanker dan COVID yang keluar dari ruangan itu semuanya meninggal. Jadi hanya saya satu-satunya yang hidup. Saya. Jadi menurut data mereka di tahun 2022 pasien CML yang hidup dan sehat di seluruh Indonesia hanya saya. Di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman boleh cek datanya. Dan puji nama Tuhan, semua ini karena ada maksud rencana Tuhan yang besar. Saya diminta Tuhan untuk saya bersaksi kepada siapapun di berbagai denominasi gereja manapun, di berbagai komunitas manapun, saya terobos semua. Karena kenapa? Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tetap sama. Amin. Dan akhirnya waktu pas saya dipindahkan ke ruang ICU itu, saya sempat mengalami masa kritis ya. Nah, ini masa kritis nih. Ini sebelum masa kritis deh. Itu tanggal nomor 4 ya. Ini saya di ruang ICU. Dan saya juga cukup heran gitu ketika saya dimasukkan ke ruang ICU. Teman-teman boleh cek, mana ada pasien apalagi di ruang ICU itu boleh bawa handphone. Bener nggak? Coba cek seluruh rumah sakit di Indonesia bahkan seluruh dunia, nggak ada. Hanya saya satu-satunya boleh bawa handphone, dan itu handphone nggak saya sembunyiin. Bahkan suster bantuin saya untuk ngecas saya handphone. Saya bikin kesaksian saat itu juga dengan video saya upload di YouTube saya. Boleh nanti coba cek di YouTube Agung Borsiper TV, subscribe ya. Ya, itu saya bikin kesaksian di situ karena memang Tuhan mau saya bersaksi saat itu juga, gitu loh. Saya bersaksi saat itu juga membuktikan, menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus kita benar-benar hidup dan nyata. Ya, dan terus akhirnya waktu pas saya di ICU itu saya mengalami masa kritis tanggal 5 September tepatnya jam setengah 3 pagi. Itu ada fotonya yang nomor 6 yang tangan saya hancur. Nah itu vena saya udah hancur habis semuanya karena leukosit saya yang sangat tinggi, hiperleukosit ya. Jadi saya sudah tidak bisa terima obat melalui infusan gitu loh. Tangan kiri hancur, tangan kanan pun hancur. Ini tangan kiri saya sekarang sudah bersih, gak ada bekas sama sekali. Tadinya juga bengkok, ini udah bisa lurus gitu, udah bisa lurus. Puji nama Tuhan, semua karena Tuhan. Dan akhirnya waktu pas saya mengalami masa kritis itu, saya udah gak tahan ya, karena dengan sakit yang teramat sangat. Jam setengah 3 pagi saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asal bersama dengan Engkau. Tapi kalau memang belum waktunya, izinkan saya sembuh dan pulih seperti semula. Saya bilang seperti itu. Apakah Tuhan langsung jawab? Tidak. Makin tambah sakit, luar biasa sakitnya. Itu seperti tangan saya kayak ditarik ribuan orang, didudukin gajah, tapi nggak bisa putus gitu loh. Mati ya, setengah saya udah kaku, udah gemeteran. Itu saya berserah total sama Tuhan. Saya serahkan hidup saya, nyawa saya dalam tangan Tuhan Yesus. Saya siap kalau malam itu saya dibawa Tuhan, subuh itu dibawa Tuhan. Dan akhirnya ketika saya berdoa itu, sebelum itu saya minta tolong suster tolong cabut morfin saya, kan saya udah dikasih morfin tuh. Saya udah nggak tahan kan, ternyata makin tambah sakit. Kata suster jangan, tetap pasang gitu, karena itu mungkin reaksi obat. Saya bertanya bukan reaksi obat nih, akhirnya kok rasanya aneh banget gitu kan, makin tambah sakit soalnya. Dan akhirnya saya nggak sadar, sekarang pun udah terjatuh dan saya sudah meninggal gitu loh. Jadi di ruang ICU itu yang saya lihat waktu saat itu, saya ada di bumi sekarang ini yang saya injak, yang kita semua hidup, dan saya sudah melihat dunia di sana yang akan datang. Jadi udah dari antara dua-duanya itu jam setengah 3 pagi ya. Saya melihat cahaya yang sangat terang menghampiri saya waktu itu. Ya, saya pikir ya udahlah, ini udah waktunya saya harus balik ya balik gitu kan. Tapi entah kenapa gitu ya, tiba-tiba itu kejadian cuma singkat banget beberapa detik, tapi di bumi itu udah beberapa jam gitu ternyata. Dan saya kagetnya waktu jam 8 pagi dibangunin sama suster gitu kan. Bangun, Pak, makan gitu kan. Saya masih lihat cahaya terang gitu, kupikir
Saya udah di surga, ternyata masih di ruang ICU. Ternyata itu cahaya matahari gitu dari luar kan, sampingnya saya jendela gitu. Oh ternyata saya masih di bumi gitu. Dan puji nama Tuhan, tangan saya tadi sakit udah gak terlalu sakit. Walaupun masih begini gitu, masih begini tapi udah gak terlalu sakit. Dan akhirnya dokter Erik datang waktu itu, dilakukan tindakan CVC, Central Vena Catheter, yang tadi gambar nomor 5 kalau nggak salah, gambar nomor 5. Nah, ya itu CVC. Itu saya dipasang port di sini. Jadi tujuannya apa? Untuk kemoterapi. Jadi saya dilobangin, dimasukin jarum, tembus sampai ke jantung. Tembus sampai ke jantung, dan itu sempat pendarahan itu jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Dan puji nama Tuhan, sekali lagi semua karena perlindungan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Kalau ditanya takut nggak? Sangat takut. Karena saya sangat takut dengan rumah sakit, apalagi jarum suntik. Saya sangat takut. Dan puji nama Tuhan, saya diberi keberanian sama Tuhan untuk melalui semua itu. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Itu tanggal 5. Dan kemudian di tanggal 6 September 2022, ini puncaknya. Satu momen yang saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup saya. Dan saya sudah mulai komitmen di hadapan Tuhan, sepenuh waktu hidup saya semuanya buat Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Banyak, saya sering masih dimanapun banyak juga ada nanya, kagum, itu Tuhan Yesus seperti apa wujudnya? Gondrong atau gimana? Enggak, Tuhan Yesus nggak gondrong. Saya nggak lihat wajahnya gitu. Tapi saya kenali hadirat Tuhan itu menghampiri saya sangat pekat. Jadi saya tuh nggak bisa bergerak sedikit pun. Yang ada saya hanya bisa menangis seperti kayak anak kecil. Menangis meraung gitu seperti anak kecil gitu kan. Yang saya alami apa? Damai sejahtera, sukacita, kasih yang sempurna dan tanpa batas, kasih yang sejati dari Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dan ketika waktu pas saya menangis itu kan saya di ruang ICU masing-masing dipisah, persekat oleh kaca gitu kan. Masing pasien sendiri-sendiri gitu. Itu pintunya sliding, ada kodenya gitu. Dokter suster di depan sana ada ruang sendiri mau memonitor. Itu mungkin melihat saya kok reaksinya aneh gitu, tapi di monitor sensor semua baik-baik aja. Sampai mereka mau masuk ke ruang ICU, ke ruangan saya, itu dikunci sama Tuhan. Nggak bisa masuk. Jadi saat itu hanya Tuhan Yesus dan saya. Hanya Tuhan Yesus dan saya. Dia bilang gini kepada saya. Ini perkataan Tuhan, makanya saya tulis. Dia bilang gini kepada saya, audible, saya dengarnya. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Saya cuma bilang, siapa saya Tuhan? Saya debu dan tanah. Maha Pencipta mendatangi saya gitu loh. Ini suatu tugas yang sangat berat untuk saya lakukan gitu. Setiap orang siapapun yang saya temui, saya akan saksikan bahwa Tuhan Yesusku dia hidup dan dia nyata. Dia bukan cerita dalam akhirat, tapi dia benar-benar hidup. 2000 tahun yang lalu dia sudah tebus dosa pelanggaran setiap kita. Amin. Seperti temanya keren banget nih. Unlimited grace. Kasih yang tanpa batas itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Tuhan Yesus itu sendiri. Dan akhirnya di tanggal 7 September di hari Rabu, kan saya masih COVID tuh ya. Terus juga hyperleukosit dan leukemia. Saya dites lagi, di PCR lagi, dan mujizat Tuhan terjadi. Saya sudah negatif COVID-nya. Langsung saat itu juga. Dan yang kedua, leukosit saya sudah normal. Nah, tinggal satu lagi, leukemianya. Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah, amin. Dia akan menuntaskan segala sesuatunya dalam hidup saya. Dan kemudian akhirnya karena dokter ini harus mempatenkan istilahnya, mempatenkan supaya valid hasilnya apakah benar saya CML, chronic myeloid leukemia. Akhirnya pada tanggal 8 September itu jam setengah 2 siang saya dilakukan tindakan namanya BMP. Nah di BMP lagi duduk, ini habis diambilnya. Jadi sumsum tulang belakang saya ini dibolongin pakai jarum yang cukup besar, diambil 5 cc, tulang belakang saya dicungkil pakai spatula. Rasanya gimana? Ngilu. Ngilunya bukan main. Karena kenapa? Tulang itu nggak bisa dianestesi ya, atau dibius. Hanya daging yang bisa dianestesi. Jadi cuma hanya tulang tuh nggak bisa. Itu ngilunya bukan main. Seperti kayak ditarik tuh dari ujung ubun-ubun ini sampai ke bawah gitu. Kayak seperti ada dimasukin di
gini, naik atas naik turun gitu, naik turun gitu. Ya kalau kita makan sumsum sapi enak ya, ini sumsum manusia gitu loh. Dan puji nama Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, semuanya baik, dan akhirnya hasilnya keluar dan memang saya positif kronik leukemia. Dan akhirnya pada tanggal 10 September hari Sabtu tepatnya 2022, dokter memutuskan saya boleh pulang dan rawat jalan, gitu ya. Boleh pulang rawat jalan. Tadinya saya kan udah dibolongin sih dadanya nih sangat tembus sampai ke jantung. Itu dicabut sama dokter. Jadi saya dikasih obat kemoterapi yang oral, yang pil. Saya minum sampai sekarang 1 butir dan tidak ada obat pendampingnya, itu dosisnya 400 mg gitu loh. Dan puji nama Tuhan sekali lagi, pemeriksaan darah saya check up per bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret kemarin 2023, semuanya hasilnya baik, sehat, dan normal. Amin. Semua karena Tuhan Yesus, amin. Semua karena Tuhan Yesus, dia sangat baik buat saya dan buat kita semua. Dan saya akan melakukan check up terakhir nanti di bulan April ini. Tolong doakan, saya percaya saya sudah sembuh sempurna dan tidak perlu lagi minum obat kemoterapi. Jadi hanya saya cukup check up aja per tahun, diambil darahnya. Tetap dukung dalam doa. Nah ini tim saya, ini mereka yang sangat membantu saya waktu saat saya kehabisan oksigen. Ya, saya bentuk tim musik ini 3 bulan sebelum saya divonis leukemia. Jadi kita kalau pelayanan keluar kota kemanapun saya bawa mereka. Itu keyboardnya Joyce, istrinya Andre drummer. Tio yang paling muda itu Sekso sama Donald bass. Ya, jadi saya kesaksian kemanapun saya menyampaikan nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke. Terima kasih.